Di 2021, komunitas hype dengan NFT. Setahun setelahnya, di 2022, harga NFT crash. Dan di 2024, kita expect NFT akan bangkit lagi dengan blockchain yang udah scalable dan gas fee yang lebih murah. Selain Ethereum, Solana juga mempersiapkan diri untuk jadi chain yang lebih murah untuk developer atau kreator yang ingin menerbitkan NFT. Tapi ternyata menjelang bull run 2024, sama sekali nggak ada narasi tentang NFT. Tapi yang ada adalah Inscription. Dan banyak orang mengatakan Inscription Coin adalah NFT 2.0. Nah, di video ini kita akan ulas tentang apa itu Inscription Coin, potensi cuan, dan kontroversi di balik Inscription. Nah, Inscription ini sebenarnya bukan teknologi baru, tapi ini adalah ide baru. Inscription dianggap sebagai NFT tanpa NFT, token tanpa smart contract. Inscription akan jadi narasi yang cukup kuat di 2024 nanti. Jadi, barang apa sih sebenarnya Inscription ini? Inscription sebenarnya adalah sebuah ide untuk membuat semacam NFT atau bahkan fungible token di chain Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video tentang BRC20 atau Ordinals, teman-teman bisa nonton video yang ini. Dengan adanya Inscription Coin atau Inscription Token ini, jadi babak baru buat koin-koin yang nggak support smart contract misalnya. Misalnya ada Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa banyak yang menyamakan Inscription dengan NFT dan dianggap sebagai NFT 2.0? Padahal beda. Nah, bedanya NFT filenya off-chain, sementara Inscription datanya on-chain, langsung ada di chain meski size-nya sangat terbatas. Nah, NFT gas-nya mahal, sementara gas fee Inscription lebih murah karena dianggap sebagai koin atau token biasa. NFT dianggap lebih centralized dibandingkan Inscription yang dianggap lebih decentralized. Nah, sekarang nggak hanya Inscription di networknya Bitcoin aja, tapi ada Inscription di networknya Ethereum, ada Transcription di network Tron, ada SPL20 di Solana, ada Atomical atau ARC20 di Atom, ada Need Inscription di Near Protocol, dan masih banyak lagi chain yang menerbitkan Inscription. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita mulai dari Ordinals atau BRC20. Berdasarkan data di Glassnode, di tahun 2023, Inscription telah menyumbangkan pendapatan untuk miner sebesar 15% hingga 30% dari total transaction fee. Perkembangan BRC20 ini juga cepat banget, dan dalam hitungan bulan udah banyak wallet yang support Ordinals atau BRC20. Nah, sistem Ordinals itu menyisipkan sesuatu di sats-nya Bitcoin, yaitu adalah satuan terkecil dari Bitcoin. Nah, karena jumlah sats ini kan terbatas, maka komunitas Bitcoin menyebutnya sebagai Bitcoin NFT atau Bitcoin Token. Nah, dari awalnya sekedar Bitcoin NFT, jadi deretan token yang punya market cap lebih dari 1 miliar US dollar, yang sekarang kita kenal dengan nama BRC20. Nah, perkembangan pesat Ordinals atau BRC20 ini akhirnya memicu perdebatan di community Bitcoin, karena beberapa pihak menyebut Inscription adalah serangan atas protokol Bitcoin dan usaha untuk spamming the blockchain. Nah, Ordinals dianggap mengeksploitasi sebuah bug dalam tanda kutip ya ini teman-teman, di Bitcoin dengan menginscribe data di sats. Tapi popularitas BRC20 ini membuat exchange tergiur untuk melisting BRC20 di exchange. Nah, teman-teman bisa ikuti perkembangan BRC20 dari CoinMarketCap atau BRC20.io. Yang lebih unik lagi, Inscription ini adalah token tanpa smart contract dan juga NFT tanpa smart contract.
Nah, meskipun aneh nih kalau inscription ini diadopsi oleh chain yang support smart contract. Tapi kita next akan bahas beberapa inscription di chain smart contract dan EVM compatible. Aneh, karena sebenarnya ini adalah solusi dari chain yang nggak support smart contract dan user atau developernya akal-akalin sistem biar bisa punya seolah-olah token atau NFT. Nah, BRC20 sekarang udah banyak di listing di centralized exchange. Bahkan di CoinEx udah ada satu sektor khusus untuk token-token BRC20. Dan termasuk yang pertama kali listing BRC20. Total, waktu video ini dibuat ya, udah ada 8 token BRC20 yang listing di CoinEx. Misalnya ada Ordi, Rats, Mubi, Track BRC, MMSS, VMPX, dan TERT. Nah, token-token BRC20 yang listing di exchange pasti akan pump. Karena yang dulunya eksklusif untuk komunitas Bitcoin, sekarang bisa di-trade oleh banyak orang dan lebih liquid, tanpa harus bikin wallet originals. Nah, sekarang pertanyaannya, token-token BRC20 mana aja yang akan listing di exchange? Dan analisa yang paling gampang sih, kita tinggal pantauin aja akun Twitternya CoinEx misalnya, untuk dapat informasi pertama kalau exchange atau CoinEx bakal listing token BRC20 tertentu. Nah, teman-teman yang mau install CoinEx bisa klik kolom deskripsi karena ada 2 event besar di CoinEx. Nah, event pertama yaitu acara CoinEx ulang tahun yang ke-6, di mana kita bisa dapat price pool 20.000 US dollar. Nah, syaratnya trade futures aja mulai tanggal 18 hingga 25 Desember 2023. Nah, teman-teman yang mau ikut jangan lupa untuk klik tombol daftar sekarang di halaman yang linknya ada di kolom deskripsi. Nah, event kedua, kita juga ada price pool sebesar $600, tapi yang ini khusus untuk community kita sendiri yang pakai kode undangan ini. Dan linknya ada di bawah, user lama atau user baru juga bisa ikut. Caranya trade futures hingga tanggal 3 Januari 2023, dan jadi teman-teman bisa ikut 2 event sekaligus. Nah, info lebih lanjut dari kedua event ini, teman-teman bisa cek ke kolom deskripsi ya. Nah, balik ke inscription. Seperti yang tadi saya udah bilang, banyak chain yang udah mulai ngikut, meskipun bukan solusi untuk chain itu. Nah, misalnya kita akan bahas inscription di Ethereum, yaitu adalah Adscription. Adscription adalah inscription token di networknya Ethereum. Ini adalah NFT tanpa NFT. Di Adscription, kita bisa share data berupa gambar, tanpa perlu menerbitkan token ERC-721. Nah, untuk membuat Adscription, user bisa mengkonvert data nggak lebih dari 96 KB menjadi sebuah special code yang dinamakan base64 encoded data URL dan memasukkan hex datanya di hex data field. Nah, beda dengan NFT, Adscription datanya disimpan on-chain, dan untuk memindahkannya ke wallet lain akan lebih murah dibandingkan NFT. Adscription juga nggak punya smart contract, yang artinya use case-nya lebih minim dibandingkan NFT. Nah, teman-teman bisa mengikuti perkembangan Adscription melalui adscription.com. Nah, tapi masalahnya ada sebuah proposal yaitu EIP 4444. Proposal ini bertujuan untuk memangkas transaction call data dan berpotensi mengurangi ukuran storage yang bisa dipakai oleh Adscription. Basically sih sebenarnya Inscription ini bukan solusi untuk chain yang support smart contract, karena Inscription ini adalah solusi untuk chain yang nggak support smart contract, di mana user bisa mengakali sistem dengan menyisipkan file atau teks dan membandelnya jadi sebuah set, seolah-olah bisa dianggap sebagai token. Nah, kalau chain dengan smart contract dan udah support NFT, kalau ikut-ikutan benernya agak lucu aja dan hanya ngikut narasi yang populer. Kemudian selain Ethereum dan Bitcoin, ada Doginals dengan tokennya DRC20. Market cap terbesar untuk Doginals ini adalah Dogi. Pertanyaannya, akankah Dogi listing di exchange besar seperti Ordi? Nah, inscription di Dogechain ini uniknya bisa upload file .zip. Jadi nggak hanya teks aja, dan mintingnya murah, mulai dari 0,1 Doge.
Mungkin agar project ini dapat atensi, di ERC20 hanya perlu 1 cuitan aja dari Elon Musk. Dan kalau Ordinals bisa di listing di exchange, bukan nggak mungkin kalau Doge di listing di exchange juga. Nah, teman-teman bisa mengikuti perkembangan Doginals melalui drc20.org. Di sana, teman-teman bisa inscribe di Chain Doge, ikut launchpad DRC20, atau inscribe sendiri. Nah, untuk mengeksekusi Doginals ini, teman-teman perlu Doge Lab Wallet yang bisa teman-teman install juga di sini. Nah, chance paling besar sih menurut saya ada di Doge. Dan kalau misal Doge di listing di exchange, saya yakin pasti akan di listing di CoinEx. Karena biasanya CoinEx jadi exchange pertama yang terbitin koin-koin atau token baru. Nah, next kita bahas tentang inscription di Solana, yaitu SPL20. Meski minting NFT di Solana itu udah murah banget kalau dibandingkan dengan Ethereum, solusi ini juga memicu perdebatan yang sama. Karena inscription itu dianggap membebani chain, dan benernya nggak perlu ngikut BRC20-nya Bitcoin karena udah ada solusi NFT, bahkan dengan biaya minting yang murah. Nah, waktu video ini dibuat, market cap SPL20 udah menembus 1 juta US dollar. Dan saya yakin angka ini akan terus meningkat. Sama seperti waktu kita bahas BRC20 beberapa bulan yang lalu, waktu itu market cap-nya kan hanya 100 juta. Sekarang udah 1 miliar. Nah, pada waktu video ini dibuat, daily active user dan daily revenue Solana meningkat 77%. Meskipun ini bukan solusi untuk chain kayak Solana, tapi inscription jadi bukti bisa bawa user dan bisa bawa revenue. Next ada Arbscription atau ARC20. Nah, Arbscription ini adalah inscription di blockchain-nya Arbitrum dan support inscription berupa teks, gambar, HTML, dan video. Karena hype inscription di Arbitrum, network Arbitrum sampai mengalami outage selama 1,5 jam. Nah, teman-teman bisa ikuti Arbscription dari arbscriptions.com. Di sana teman-teman bisa cek koleksi ARC20. Nah, yang unik di Arbscription ini, masih banyak project yang belum full minting. Nah, ketika full minting, kita cuma bisa beli di market secondary seperti di exchange misal. Kalau listing di exchange. Next ada TON20. Nah, TON20 adalah inscription di networknya TON. Dan sama dengan case di Arbscription, inscription di network TON juga menyebabkan chainnya outage. Nah, project flagship di TON20 adalah Nano, yaitu adalah token inscribe yang pertama kali muncul di TON20. Kemudian yang nggak kalah menarik nih adalah inscription di BNB chain, yaitu BNB48. Bukan JKT48 ya guys, tapi BNB48. Tapi sayangnya informasi tentang BNB48 waktu video ini dibuat masih belum banyak beredar, karena waktu video ini dibuat BNB48 di GitHub baru berumur 2 hari. So, mungkin di next video kita akan update. Inscription pastinya menimbulkan banyak kontroversi. Apa aja ya? Yang pertama, inscription token dianggap mengganggu chain karena kerjanya jadi lebih berat. Misal Arbitrum dan TON yang sampai outage. Koin yang dulunya nggak ada filenya, sekarang ada sisipan filenya. Bahkan ada developer yang mengatakan inscription ini jadi seperti spam di blockchain. Yang kedua, inscription token dianggap sebagai kemunduran karena malah nggak pakai solusi yang udah disediakan. Bahkan inscription nggak pakai smart contract dan basically hanya menyisipkan file entah teks, lagu, atau gambar ke dalam koinnya. Yang ketiga, inscription di network Bitcoin dianggap bug dan memicu kontroversi. Dan bug ini infonya akan ditambal di update yang berikutnya. Seorang Bitcoin Core developer mengklaim kalau Bitcoin Ordinals telah mengeksploitasi bug ini dengan mengizinkan inscriber untuk membypass limit data size. Bug dalam tanda kutip ini akan diupdate di V27.
Tapi yang perlu teman-teman catat, tiap update di Bitcoin pasti akan membutuhkan validator di level konsensus. Nah, untuk mencapai kata sepakat di level konsensus itu berat banget dan perlu waktu lama. Makanya ada potensi fork bila ada sebagian node atau miner yang nggak puas dengan proposalnya. Nah, gimana kalau terjadi fork di Bitcoin? Kalau terjadi fork, ya kita semua akan dapat airdrop Bitcoin baru. Hanya dari beberapa case yang sebelumnya, hampir nggak ada Bitcoin fork yang sukses. Nah, yang keempat, inscription membuat gas fee jadi mahal. Karena inscription dianggap spamming blockchain dan datanya langsung disimpan di chain, dan ada peningkatan aktivitas pada inscription yang membuat gas fee atau transaction fee jadi mahal untuk user. Memang mahal untuk user, tapi menguntungkan miner. Nah, yang kelima, khusus untuk Ethereum ada EIP 4444. Nah, ini adalah kontroversi di inscription. EIP adalah Ethereum Improvement Proposal. Jadi proposal untuk mengupdate network Ethereum. Jadi sistem inscription ini menggunakan transaction call data di Ethereum dengan maksimal size sebesar 96 KB. Nah, proposal EIP 4444 punya tujuan untuk mengurangi size di call data Ethereum yang mana mengancam keberadaan inscription. Inscription di network Ethereum ini menurut saya sebenarnya unexpected dan bukan solusi untuk Ethereum dan chain smart contract lainnya. Dan sebenarnya lucu juga nih, kalau inscription ini kan sebenarnya adalah solusi untuk chain yang nggak punya smart contract. Sekarang chain yang lebih scalable malah ngikut inscription. Padahal inscription ini untuk chain yang nggak punya smart contract dan nggak bisa nerbitin token, makanya diakal-akalin sistemnya. Tapi chain yang punya facility itu malah ngikut. Jujur, aneh kan? Nah, tapi gimana dengan use case-nya? Use case inscription token bisa digunakan untuk DeFi application seperti lending, borrowing, dan yield farming. Kalau inscription punya value, bisa dijaminkan di DeFi atau bahkan dapat yield tertentu. Yang kedua, untuk game fee, inscription dikatakan juga bisa digunakan untuk game fee meski use case-nya hingga waktu video ini dibuat, kalau saya lihat masih belum kelihatan. Yang ketiga, tokenization asset. Nah, inscription sendiri akan bersinggungan langsung dengan narasi real world asset yang juga kerap kita dengar di 2023. Tokenization kan basically nggak perlu smart contract yang gimana-gimana, yang penting ada representasi on-chain. Jadi mungkin real world asset juga bisa pakai solusi dari inscription di chain yang immutable seperti Bitcoin misalnya. Gimana dengan 100 exchange dan masa depan inscription? Nah, sistem launch di inscription token ini pada umumnya sama dengan ordinals. Waktu di awal-awal yaitu dengan sistem minting. Jadi waktu ordinals di awal tuh banyak token BRC20 yang diterbitin tapi belum full minting. Nah, kita bisa minting token tertentu. Jadi seolah-olah kita bisa ikut kind like launchpad atau fair launch. Nah, setelah full minting, orang lain hanya bisa beli di market secondary. 100 exchange-nya dari mana? Nah, menurut saya ada 3 fase. Fase yang pertama ketika full minting dan narasi inscription makin hype. Nah, fase yang kedua ketika dilirik oleh exchange dan terbukti menghasilkan volume untuk exchange. Kalau cari token-token BRC atau token yang baru di listing, teman-teman bisa cek ke CoinEx aja. Karena CoinEx punya satu kelebihan utama, yaitu listing token atau koin pertama kali. Bahkan waktu video ini dibuat ada 8 koin BRC20 yang listing di CoinEx. Nah, saya yakin yang udah di listing di CoinEx, kemungkinan besar juga akan diikuti listing di exchange lain. Nah, fase yang ketiga, ketika futures marketnya udah launch, seperti ORDI yang juga udah ada futures marketnya. Pair ORDI USDT dan SATS USDT untuk market futures udah ada di CoinEx juga. Dan ini yang membedakan NFT dengan inscription. Kalau NFT nggak ada futures marketnya, tapi inscription punya futures market. Bahkan bisa di-trade seolah-olah seperti fungible token.
Kalau untuk keamanan CoinEx, teman-teman nggak usah khawatir karena udah ada proof of reserve dan juga under via BTC Group, salah satu mining pool terbesar di dunia. Jadi teman-teman jangan lupain dua event besar kita ya. Event ulang tahun yang ke-6 CoinEx dan event trade futures khusus buat komunitas kita sendiri dengan price pool 600 USD. Detail acara teman-teman cek di kolom deskripsi atau teman-teman bisa join Telegram kita. Nah, kalau menurut saya pribadi, inscription token ini cuma sebatas hype, mirip seperti hype NFT. NFT gambar meme di 2021 yang lalu. Bahkan di Agustus 2021, NFT gambar batu Etherrock terjual 836.000 US dollar. Di Oktober 2022, market NFT crash. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan, hype NFT hanya setahun, atau mungkin kurang dari setahun, yang juga dikarenakan bear market. Tapi di kripto, inovasi apapun akan memberikan keuntungan untuk early adopter. Meski mungkin use case-nya belum ada dan masih akan dibikin. Ingat, kripto adalah dalam tanda kutip tambang minyak 2.0. Lipat gandain uang teman-teman jadi 10 atau 20x itu sangat mungkin di kripto. Cara singkatnya sih follow the money dan analisa kira-kira apa narasi yang berikutnya. Setelah BRC20, terbitlah SRC20, Bitcoin Stamps. Nah, mungkin untuk next video aja ya.